Oh ya, jelas. Jelas nggak muter, kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Kemos RC. Kali ini kita coba akan membuat video mengenai perbaikan RC. RC yang kita perbaiki kali ini adalah jenis permainan yang kecil ya. Jadi ini RC-nya kecil, bukan RC yang gede. Mungkin ini channelnya juga bukan 2,4. Bisa saja mungkin ini MHZ. Nah, permasalahannya adalah begini kawan-kawan. Si unitnya ini, mainannya ini itu nggak bisa buat jalan. Nah, lihat nih, ini nanti liatin ini nyala apa enggak ya. Jadi kalau kita belok itu masih bisa tuh, belok masih bisa. Tapi kalau maju mundur nggak bisa. Padahal sudah ada sinyal di sini. Sinyalnya udah ada. Sinyalnya sudah ada, tapi belok nggak bisa. Nah, kita cek ya, coba kita cek. Kita bongkar dulu. Kita matikan. Ini kemungkinan itu ada di dinamo ya, kemungkinan ada di dinamonya, tapi ya nggak tahu, namanya juga kita cek. Ini bongkarnya gimana ini, karena ini belum pernah saya on service unit seperti ini, saya belum pernah kawan-kawan. Ini pertama kali aku service unit seperti ini. Sepertinya modelnya, oh ya, kita bongkar dulu covernya. Kemudian di samping nih. Kalau yang gede itu lebih mudah karena memang posisi baut-bautnya pun kelihatan. Cuman kalau yang jenis yang kecil seperti ini belum pernah ya. Ini juga bukan punya saya ya kawan-kawan, ini permintaan salah satu rekan punya mainan rusak. Nah, mainan rusak ya minta tolong sama kita untuk diperbaiki. Oke, kita lakukan pembongkaran. Bautnya ada 6, tapi lewat bawah semua bukannya ya. Ada tombol, ada kabel lampu ya di sini ya, ada kabel lampu. Bentar, ini menyulitkan nih kabel lampunya nih kawan-kawan. Mungkin kita bongkar dulu ya kabel lampunya. Kabel lampunya cara bongkarnya adalah gini kawan. Maaf, namanya juga baru pertama kali buka. Ternyata di sini ada bautnya di sini. Oke, nggak masalah. Kita coba juga apakah ini bisa berhasil kita perbaiki atau tidak bisa. Nanti kita lihat bareng-bareng. Oke, setelah itu kita copot. Nah, bisa. Oke, kita copot. Kalau bisa kita bersihin dulu nih ya, biar enak dilihatnya. Sekarang kita cek apakah ada kerusakan pada dinamo, karena untuk dinamo maju mundur yang belakang nih. Nah ini nih, ini adalah dinamo belakang, ini yang mengalih fungsikan apakah dia maju atau mundur, sementara yang depan ini dinamo belakang. Kita pasang lagi baterainya. Kan
depan ini coba kita cek dinamonya ya kawan-kawan, atau kalau ini kita coba tes arusnya ya. Karena kalau kita lihat sinyalnya ada, cuman nggak mau keluar. Bentar, kita coba tes arusnya. Ini pakai multi motor. Kita cek pakai multi nih kawan-kawan. Kita DC buat yang kemarin tanya-tanya di YouTube komen itu saya belum jawab, lupa ya, nanti belum sempet kawan-kawan, nanti tak jawab satu-satu ya. Buat kawan-kawan yang mau tanya nggak apa-apa, nanti tinggal komen aja. Kita cek arus. Nah ini contoh ya, ini kanan kiri, kita cek kanan kirinya itu apakah dia ada atau enggak tuh harusnya tuh. Maaf, ini aja deh. Nah, lihat nih jarumnya, gerak nggak? Nah, ini jarum gerak, berarti si listrik udah keluar dari baterai menuju ke dinamo. Kita cek sekarang yang motor. Nah, salah. Nah, keluar nih. Tuh, artinya si arus sudah keluar dari baterai. Tinggal dinamonya mau muter apa enggak, kan begitu pertanyaannya. Sekarang berarti permasalahannya ada di dinamonya. Kita bongkar dinamonya sekarang. Pertanyaannya cara bongkar dinamonya. Oke, kita lepas lagi kawan-kawan, baut-baut yang ini kita lepas biar kita bisa lihat dinamonya. Karena tadi kita cek pakai multi, si arus keluar. Kalau si arus keluar berarti kan listriknya ada, tinggal bagaimana si dinamo muter apa enggak nih. Memang kalau unit yang seperti ini itu penyakitnya di dinamo kawan-kawan. Dinamo itu karena sering banget ya, apalagi yang buat maju mundur, posisinya juga di paling bawah. Sebenarnya dia juga nggak mesti juga kalau dia itu mati total gitu, enggak, bisa aja kotor karena dia posisinya di bawah nih. Lihat nih, kotor toh. Nah lihat, ini dinamonya kotor nih, kalau kawan-kawan lihat nih, kotor banget nih. Ini antara dia nggak sampai arusnya atau dia nggak sampai ke sini arusnya atau gimana, coba kita cek lagi. Kalau nggak sampai berarti dinamonya normal tapi kabelnya yang rusak. Kita cek. Oh, harusnya sampai. Ini dinamonya nggak muter nih berarti. Coba. Kita lepas dulu aja berarti ya. Kita lepas dulu dinamonya kawan-kawan. Kok harusnya sampai tapi kok nggak masuk ya? Kalau kita lihat tadi kan, apa kita coba bongkar dulu ya?
Kita bongkar, coba lihat isi dalamnya. Kok nggak mau muter, kenapa kamu nggak mau muter? Oh ya, jelas nggak muter kawan. Kita bersihkan dulu. Jelas nggak muter, penyakitnya di sini nih. Lihat nih, tak zoom ya. Nah, ini nih tembaganya rusak satu. Salah. Tembaganya ini rusak satu nih, lihat nih kawan-kawan. Ini. Nah, jadi listriknya nggak masuk ke rotor. Mana rotornya tadi? Nah, ini rotornya nih. Ini rotornya. Nah, listrik dari sini itu nggak masuk ke rotor. Ini rotor nih namanya nih. Salah. Ini rotor nih namanya nih. Biar fokus dulu. Nah, ini namanya rotor. Ini rotor ini dia nggak dapat listrik, jadi nggak muter. Solusinya harus diganti ininya nih, dinamonya ini. Jadi tetap kita harus lepas kepalanya. Oke, kita lepas, kita pasang dulu biar gampang. Seret. Panas burung ini. Udah panas nih. Biar keraknya hilang namanya. Ini namanya teknik nih. Biar keraknya hilang kawan-kawan. Sepertinya aku punya nih timah rotor. Sepertinya Oke, kita lepas dulu kepalanya. Ya, udah kita lepas, tinggal kita ganti. Nah ini loh teman-teman. Nah, lihat nggak, kelihatan nggak? HP ku nggak bisa fokus nih. Nah, kelihatan tuh. Jadi kita lepas nih, kita ganti. Oh ini sayang. Kita lepas nih resistor. Saya nggak punya resistor soalnya. Terus pertanyaannya, apakah dinamo harus pakai resistor? Nah kan gitu. Nah, ini namanya resistor nih kawan-kawan. Ini barangnya nih. Apakah harus pakai resistor? Baiknya sih pakai.
karena motor itu cenderung dia akan cepat rusak kalau nggak ada resistornya. Tujuannya nanti kalau setiap akhir kalau udah nggak dipakai, listrik yang masih terkandung di dalam rotor itu akan terbuang melalui resistor ini. Resistor apa? Kapasitor, maaf, kapasitor. Dan sekarang kita tinggal nyari. Nah ini kawan-kawan ini, saya punya ini, cuma nggak tahu apakah ada atau enggak ya. Ini korban, namanya korban. Kita cari yang masih ada. Nah ini masih ada nih. Nah, cuma nggak ada lubangnya, susah. Nah sepertinya ini bisa nih teman-teman. Ini tak foto dulu, nanti ya tak kirimkan yang punya unitnya. Kita ganti ini, tapi ini jangan, ini itu khusus teman-teman, ini mahal harganya ini. Jadi ininya aja nih, kepalanya aja ini 10.000 kalau beli. Kenapa? Karena ini beda. Ini tak tunjukkan perbedaannya nih. Ini salah satu tipe rotor, tipe kepala dinamo yang saya rekomendasikan nih, khususnya buat teman-teman yang sering dimainkan. Perbedaannya satu, mana nih? Oh ini dia. Perbedaannya satu. Yang pertama di bagian nih apa? Porosnya ini buat porosi rotor nih. Nah ini ada bearing. Kalau kawan-kawan tahu bearing itu laker. Nah di sini nggak ada. Kalau yang bawaan itu nggak ada bearingnya. Dia polos aja pakai plastik. Nah kalau yang punya saya ini dia ada bearingnya. Kelebihannya apa? Kalau teman-teman pakai yang biasa ini dimainkan terus, ini akan panas. Plastik ketika panas dia akan mengembang, akhirnya apa, seret. Kalau ini enggak, mau berapa kali pun diputer dia nggak akan panas karena dia pakai laker. Sebetulnya panas, cuman panas tapi nggak mengembang gitu loh, jadi aman. Yang kedua perbedaannya ada di ininya nih, apa, tembaganya ini. Tembaganya ini biasa cepet patah, lihat ini cepet patah nih, ini sering buat main cepet patah, akhirnya hilang kayak gini nih, tuh kan hilang kayak gini, hilang satu, tuh kan hilang satu karena habis sering diputer buat main, puter terus habis. Nah kalau ini enggak, ini awet teman-teman. Ini di sini ada tambahan, jadi seperti kayak timah tembaga cadangan gitu loh, jadi double di sini, ada yang gede ada yang kecil. Nah ini lebih kuat muternya gitu teman-teman. Cuman karena ini harganya mahal, pasti dia nggak mau lah kalau kita cari mahal-mahal. Kita cari yang standar aja gitu, yang standar aja, yang standar kayak dinamo yang standar aja teman-teman. Nah cari dulu, ini aku pernah punya. Oh ini saya punya ternyata nih kapasitor nih, banyak ternyata. Nih tipe yang bearingnya nih, bearingnya terpisah, ini dipasang sendiri. Oh ini nih, nah ini dia dinamo bawaan. Apa sekalian ganti sekalian ya, sekalian deh. Nah ini dinamo bawaan bawaan dinamo yang murah ini. Ini kalau teman-teman pengen tahu harganya cuman 1.500, murah, 1.500 rupiah. Nah, teman-teman bisa beli di marketplace banyak nih, 1.500 rupiah. Cuman kita lihat dulu nih, kita cek apakah tipe rotornya itu memang tipe yang umum apa memang dia itu beda, karena kecilnya rotor itu juga pengaruh. Bentar, tak carikan dulu.
Ini sepertinya model biasa nih, ini bekas nih. Coba pasang dulu, kita bersihkan dulu biasa biar, terus kita lengkungkan dulu ini. Oke, kalau masuk berarti bisa. Oh, bisa ya, ini sepertinya bisa nih. Coba kita tes ya, kita pasang ya. Oke, kita pasang, ternyata bisa. Kalau bisa berarti lanjutkan. Terus kita pasang ke unitnya. Sebentar, ini saya pindah dulu. Kita pasang ke unitnya. Alhamdulillah masuk angin teman-teman. Salah. Ini gini nih repotnya nih, kalau ada minyak, bekas minyak atau grease nggak mau nempel gitu. Kita apalagi dulu pakai apa ini, stempet solder. Biar dia mau nempel. Repotnya ini memang kalau kita solder. Oke, kita pasangkan sekarang. Masih nyala nih ya, matiin dulu. Sekarang kita pasang ke dinamonya. Si kabel ini kita pasang. Ada grease-nya ya. Kita tambahkan ini deh, nggak nempel. Oke, kita tes ya, muter apa enggak nih. Kalau masih nggak muter berarti dinamonya nih. Oh, muter. Nih, bunyinya kelihatan nih, bunyinya nih. Nah, oke, sekarang udah nyala. Sekarang kita tinggal pasang. Pasangkan. Nah, ini bersihin dulu nih.
repot nih ini. Rambut nenek nih, rambut neneknya kita hilangin dulu nih. Bentar. Ya aja deh, kita pasang di sini aja, mudah kayaknya. Proses pemasangan ini memang agak ribet ya, agak ribet nih. Pasang. Oke, mana akhirnya tadi? Terus kita pasang dinamo. Kita mulai pasang kembali, kita tes apakah ini bisa gerak atau enggak. Kita tes dulu, kalau bisa gerak kita rakit, kalau enggak berarti kita perbaiki ulang. Seperti itu ya enggak. Nah lihat lagi. Oke, kita tes. Oh udah mau. Oke, berarti masalahnya di situ. Berarti masalahnya tadi ya teman-teman ya, di dinamonya itu terbakar rotor penggerak yang tembaganya tadi kebakar sih, karena dia sering muter panas, kebakar kan, airnya habis kan. Nah gitu. Nah, solusinya apa? Solusinya diganti, dan juga diganti, insya Allah ya, untuk beberapa pemakaiannya masih aman lah. Kalau misalkan rusak lagi, ganti dinamo lagi gitu ya. Oke, sekarang kita pasang lagi tadi seperti ini ya. Bentar. Ini kebalik teman-teman, ini ya. Oke, ini benar. Salah, kan depannya ini, harusnya di sini dong. Nah begini. Maklum, saya belum pernah bongkar seperti ini teman-teman. Ini tipe baru nih bagi saya loh ya. Bagi saya ini tipe baru, pengalaman baru. Jadi biar tahu deh. Sekarang kita pasang kembali. Yang tadi salah lepas. Nggak salah sih. Namanya belajar nggak salah ya kak. Cuman kurang tepat.
Jadi kerusakannya sudah bisa diperbaiki. Teman-teman juga sudah lihat tadi awalnya nggak muter dinamonya, yang buat maju mundur itu nggak bisa. Tadi sih dites bisa ya, semoga ini pasang semua juga masih bisa. Oke, masih bisa alhamdulillah. Jadi nggak ada nggak gagal lah bahasanya. Sekarang kita pasangin semua tadi yang kita lepasin. Tak kira ini dilepas, ternyata nggak usah ya, beneran deh. Jadi nggak banyak juga yang kita lepas. Ini di sini ya. Ini di sini jepit posisinya nih. Tuh repot nih, dalam soalnya nih, di dalam. Oke, satu lagi ini di belakang kayaknya. Samping ya. Oh iya, samping nih, samping ada ternyata nih, samping ada nih. Nah, satu lagi. Oke, ini sudah semua. Sekarang tinggal tes. Nah, tadi kan hanya salah, hanya ini ya, hanya maju mundur ya tadi ya, maju mundur, belok kanan kiri, kanan kiri. Nah, kanan kiri masih oke, masih jalan. Sekarang kita tes majunya. Udah oke. Sip. Oke, buset ya. Oke, sekarang ini sudah bisa teman-teman semua. Berarti siap untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Oke, kita tutup. Mana nih? Oke, ini. Kita tutup. Ya, teman-teman semua, sekian video tutorial perbaikan dari saya. Kali ini sudah berhasil. Permasalahannya ketemu, yaitu di kepala dinamo ini. Jadi saran saya memang kalau bisa pakai yang model yang bagus, yang seperti ini nih. Kalau nggak bisa ya pakai sini, nggak apa-apa sih. Ini juga murah kok. Tinggal nanti beli dinamo seperti ini kan murah, paling 2000 atau 3000. Jadi itu permasalahannya, kendalanya, dan sudah selesai. Terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini.
Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Kalau kawan-kawan ada pertanyaan atau komentar, silahkan bisa dituliskan di kolom komentar. Yang belum subscribe, dibantu untuk subscribe-nya kawan-kawan. Sekian video kali ini, saya akhiri kawan-kawan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.